Baik lagi di Ngulik Musik bersama saya Christopher. Saya Rif, kami bukan Superman. Nah, hari ini kita mau nge-react suatu lagu him ya. Katanya lagi agak baru banget sih, baru baru banget. Jadi dibikinnya pas pandemi sama seorang yang namanya Stefani Liman Putri dan dimasukin di Getty Publishing, Getty Christian Getty. Kemarin juga pas satu acara di konferensi musik itu ketemu orangnya dan memang banyak nulis him modern. Tulisan liriknya bagus-bagus. Berarti ini lagunya yang nyiptain orang Indonesia dimasukin ke sana. Yes, atau betul. Bukan translator. Bukan translator. Jadi yang versi Kate and Christine Getty itu yang translate dari sini ya? Iya, yang di itu. Okay. Jadi yang publish si Kate and Christine Getty. Oke. Judulnya The Beautiful Christ atau judul Indonesianya Kristus yang Indah. Kali ini yang akan kita react itu dari Gibeon Church yang menampilkan. Karena kita juga mau nilai secara musikalitas juga ya, mau lihat belajar musikalitasnya. Karena kalau yang gitu yang di Getty Publishing dia cuma piano doang, bro. Oke. Jadi kalau yang di sini yang full band ya. Oke. Langsung aja kita mulai. Ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar lagu baru yang menceritakan keindahan Kristus. Dan keindahannya terletak pada salibnya dan pengorbanannya bagi kita semua. Lihatlah Kristus yang indah, sumber mata air yang melimpah. Dari satu kalimat di depan tadi kedengeran ini ya, notasinya tuh kayak him lama banget ya. Dan juga lompat sih dia, kan? Do mi sol la do si la sol mi gitu. Ciri banget nih kayak lagu-lagu PPR yang bisa kita nyanyiin di gereja. Jadi sangat cocok buat lagu jemaat. Benar. Dan gitu. Mungkin gereja-gereja yang alat musiknya terbatas juga tetap bisa bawain lagu ini. Benar banget. Dan dia langsung kasih judul di depan tuh. Di lirik pertama kan. Kristus yang indah. Oh, lihatlah Kristus. Jadi kayak punchline-nya ditaruh di depan gitu. Nyanyianku digala malam, beri kekuatan yang takkan padam. Nah, ini ngomong-ngomong soal him kalau ditulis oleh bahasa sendiri gitu. Kadang itu masalah dari him yang translatean adalah rima, bro. Oh iya, benar-benar. Ya, AABB-nya. Iya. Kadang itu ada yang mau tekenin soal makna sampai orang itu bahasanya tanda kutip itu memperkosa rimanya, memperkosa seninya. Jadi rimanya udah diabaikan tuh. Yang penting maknanya itu dapat. Jadi ditranslate bener kata perkataannya. Bener. Literal ya. Jadi nggak diganti yang ada berima belakangnya. Gitu. Betul. Jadi diabaikan secara seninya. Yang penting makna teologisnya ini nggak berkurang nih. Kenapa? Karena bahasa Indonesia tahu sendiri ya. Terbatas. Satu suku kata jadi saya dua gitu kan. Jadi agak sulit memang PR buat translator. Nah kalau ini kan yang buat langsung memang bahasa ibunya Indonesia. Jadi kita bisa lihat tuh rimanya cantik tuh. Ujungnya bagus-bagus. Gunung Batu, pertahananku gitu ya. Iya. Gunung batu pertahananku, landasan tempatku bertumbuh, sobat sejati setiap waktu, oh Kristus kekasih jiwaku. Mari kita pandang kepada salibnya, karena di sana dia membuktikan kasihnya kepada kita semua. Itu ada nama tekniknya nggak, bro, yang ngisi gitar itu? Ya enggak sih, ngisi ambient saja. Tapi itu efeknya sih udah pasti ada reverb ya. Reverb pasti. Kadang-kadang ada yang dipakein shimmer juga. Shimmer di gitar juga ada ya? Ada. Okay. Cuman ya suaranya ini kayaknya reverb doang kalau ini. Reverb sama delay. Terus intronya ya pada umumnya musik sekarang yang simple tapi patternik gitu ya. Iya. 1645 kalau nggak salah intronya. Drum masuk, main roll snare gitu ya.
Tapi suara snare-nya agak unik juga ya. Apa? Kenapa? Nggak tahu, kayak nggak biasa denger suara snare kayak gitu aja. Ini kayak model snare funk nggak sih? Jadinya. Kayaknya Teng, ya. Teng ada. Terus teng. itunya apa? Kayak membrannya kenceng gitu. Iya, membrannya kenceng terus nggak panjang gitu loh. Oh, putus ya suaranya ya. Nggak tahu dia pakai trigger atau enggak ya. Kalau putus biasa kan dikasih itu ya. Kayak peredam. Lakban itu. Iya, peredam. Peredam ya. Cuman agak nggak biasa aja denger suara snare. Cocok apa enggak? Cocok apa enggak di musiknya menurutmu? Nggak tahu, kayak kurang punch aja sih Gitu kalau ya? menurutku ya. Karena ini kan juga live recording ya. Iya, mungkin keterbatasannya. Memang betul-betul ini kan ibadah nih dipotong live recording. Tapi untuk ngejar live recording begini sih udah bagus sih. Ya mungkin itu akal-akalannya soundman juga ya, Bisa supaya jadi. nggak ketabrak sama frekuensi yang Bisa lain juga. jadi. Ya. Makanya dituning kayak gitu snare drumnya. Yang hina, sumber hidup serah 2 gitar. Iya. Pertemuan kasih dan keadilan dan murka Allah. Itu kayak berasa snare-nya di belakang kick drumnya nggak sih? Kayak kick drumnya lebih maju daripada snare-nya. Berasa Snare. di belakang gitu. Berarti soal ini dong, soal ngasih efek di mixingnya. Mungkin ya. Jadi drumnya lebih kicknya lebih maju karena mungkin lebih kering gitu. Mungkin. Sama aku tuh tahu gitar enak itu waktu pernah sekali ibadah di sini. Gitarnya enak banget ya. Dia pakai ini bro, Takamine. Oh, Takamine, iya ya. Enak loh itu bunyinya, Enak. kayak clear, jelas, nggak cempreng. Kalau Biasanya kita punya APX kan kayaknya agak treble ya. Biasanya orang-orang kebagi dua sih antara beli Taylor atau beli Takamine itu. Itu seharga itu. Harganya maksudnya? Masih di bawah Takamine sih, cuman Takamine masih di bawahnya Taylor. Oh, Taylor kan oke. yang mahal bangetnya. Takamine itu mungkin 5 jutaan kali gitu ya. Atau ada yang di bawahnya? Kurang tahu sih, aku belum ngecek harga lagi soalnya. Keren gitar Takamine. Aku suka karakternya. Yang mati hembuskan hidup, 2, 3. bilurnya bawa samatanku. Perhatiin nggak lagu ini tuh dari tadi ya. Lagu 3/4 ini. Iya, 3/4. Cuma dia mainnya kayak 6/8. Jadi diks 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 tak diks 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 tak. Soalnya kalau enggak ketukannya bakal kaku banget. Tak dig dig tak 3/4 kan Bener kayak him klasik dulu. Iya ya. bener. Makanya 3/4 kan drummer paling bete ya. 3/4 ya. Nah, beberapa musik sekarang itu banyak yang main 3/4 teman-teman. Tapi di model begini nih. Jadi banyak syncopation, ketukan atasnya ya. 3/4 lagu ini. Kayak lagu In Christ Alone juga begini tuh. Iya, bener. 3/4. Pendosa yang dibenarkan, Dep desta gitu ya. salah yang pun yang benarkan, yang mati hembuskan hidupku, bilurnya sama matanku. Pendosa yang dibenarkan, yang salah yang pun yang menangkan. Terima kasih atas kebenaran yang kami peroleh di dalam Yesus Kristus. For on the Anak floor domba aja. Allah satu-satunya yang menebus kami, Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat suaramu. Lihat anak domba Allah Progresnya diganti. yang bangkit bukti maut telah kalah. Bertelut semua lidah katakan, Kristus Yesus adalah Tuhan. Dalam hidup takut bersirna, mati pun ku kan bersama Dia hingga akhir
Sungguh Tuhan, Padet sih ini kata-katanya memang padet ya. Jadi aransemen musiknya oke lah. Cuma yang di aslinya dia memang ada modulasi di verse 3. Oh, oke. Naik kunci. Kenapa? Karena verse 3 itu ngomong soal kebangkitan. Kebangkitan Kristus dia naikin. Kalau di sini mungkin kendala teknis kali ya. Ini Iya, aja iya. udah lumayan tuh. Karena kan tadi di awal juga WL-nya bilang kita akan belajar Oh lagu iya baru. benar, masuk akal. Makanya Jadi belajar. belajar. Ya Pak, ada komen apa bro? Kalau dari secara lirik dulu ya, mungkin karena ini dibuatnya di masa pandemi juga, jadi relate banget sih dengan ketakutan banyak orang. Mungkin Korif juga yang waktu itu Iya benar. sangat parah juga ya termasuknya. Benar. Jadi mau ngandelin apa gitu? Segala pencapaian kita kan nggak ada artinya. Jadi hidup di dunia seberapa panjang sih? Kalau Dan kita lirik di refnya itu apa? Dalam hidup takut pun sirna. takut pun sirna. Takut pun betul. sirna, terus hingga akhir ini. nafas. Lirik Apa? terakhir ya. Dalam hidup takut pun sirna, mati pun ku kan bersamanya. Iya. Itu kan statement of faith ya. Jadi keyakinan iman bahwa lu udah selamat, udahlah hidup di dunia ini kayak Paulus bilang, hidup Kristus mati keuntungan gitu. Kalau hidup ya lakukan yang terbaik, mati ya ketemu Tuhan, tambah happy. Hingga akhir nafasku hembus, biar ku bawa indahnya Kristus. Aku nih browsing soal ininya, background. Nah backgroundnya itu dicantumin nih sama dia di Getty Publishing juga, bahwa dia ini dapat sebenarnya sih teks pesan gitu dari teman lama dia tentang Kristus yang membawa dia melihat keindahannya. Jadi dia kasih definisi indah dari Thomas Aquinas, itu salah satu bapak gereja di abad pertengahan. Definisi indah itu ada 3 syarat, 3 requirements. Yang pertama itu integrity, harmony, and clarity. Baru itu dikatakan indah. Makanya dia buat verse 1, verse 2, verse 3 sesuai dengan itu. Integrity, di bait pertama dia bilang, dia tuh coba menggambarkan dari lirik-liriknya integritas dan perfection of Christ. Jadi siapa sih Kristus itu? Kita bisa lihat nih di lirik bait pertamanya. Lihatlah Kristus yang indah yang kita bilang punchline tadi. Sumber mata air melimpah, nyanyianku gelap, beri kekuatan takkan padam. Gunung batu, landasan tempat bertumpu. Sobat sejati juga, Yohanes bilang, Kristus kekasih jiwaku. Nah di verse 2, dia bilang harmoni. Dari mana harmoninya? Kan integrity, harmoni. Bait kedua karena ngomong soal salib Kristus yang indah. Harmoninya dari awal menarik nih tuh. Karena kalau kita lihat liriknya ya, apa sih yang kamu perhatikan di lirik ini? Lihatlah salib hina, sumber hidup, serahkan nyawa. Jadi ada hidup, ada mati, ya kan? Ada kasih, ada adil. Ada murka, ada puas. Ada mati, hembuskan supaya kita hidup. Bilur darahnya, kasih kita selamat. Dia bikin paradoks. Bener. Dan itu yang bikin harmoni ya. Yes, Maksudnya itu dia. ada terang, ada gelap, terus ada sakit, ada senang, kayak gitu-gitu. Bener. Jadi harmoninya itu diambil dari, wah ini keren sih. Dia bikinnya juga bagus. Jadi dalam gitu maknanya. Dia gambarin kematian Kristus. Kristus mati supaya kita bisa hidup. Itu harmoninya tuh. Kesannya paradoks, mati dan hidup, tapi sebenarnya jadi satu untuk kasih kita gitu. Nah di bait 3 itu ngomong soal kebangkitan. Integrity, apa tadi? Integrity, harmoni, satu lagi apa ya? Clarity. Nih, dia bilang verse 3 reflects on the clarity and radiance of Christ's beauty. Jadi, kemuliaan kebangkitannya dan kemenangan yang bersinar tidak pernah salah gitu. Every tongue sing, supaya semua. Nah, lagu ini ditulis during the pandemic and in the time of isolation. Jadi lagu yang syarat dengan pergumulan pastinya ya. Benar. Kapan kita menyadari makna hidup itu ketika punya segala sesuatu tapi tidak bisa apa, waktu pandemi kan parah banget ya. Iya. Kita juga mau buat apa gitu. Ya orang mau punya uang juga di pandemi nggak bisa ngapa-ngapain, bisnis nggak bisa jalan. Iya benar. Terus mau liburan juga nggak bisa kemana-mana. Punya duitnya loh. Iya ada kan? duitnya. Adanya waktunya juga ada kan. Nah, waktunya juga benar. Pada dirumahkan semua kan. Iya. Kalau orang zamannya punya duit nggak ada waktu karena kerja. Ini ada duitnya, ada waktunya, nggak ada fasilitasnya, mau ngapa-ngapain.
ya menyadari makna hidup pada saat pandemi. Lagu yang bagus teman-teman buat bisa dinyanyikan di ibadah ini, lagunya sangat singable buat jemaat. Oh ya, aku mau nanya teknis satu lagi. Kan tadi ini lagunya sebenarnya 3/4 tapi dibikin beatnya 6/8. Seperti ya. Seperti 6/8. Tapi setauku kan kalau 6/8 kan pembagiannya ya? 2. Grupnya 2 ya. Grupnya 2 not jadi 3 kan. 3 kali. Sedangkan 3/4 kan 3. Betul. Terus itu mengkaitkannya gimana tuh? Makanya dia ada yang kesannya singkup, bro. Jadi de. Berarti tetap groupingnya 2 ya. Terus habis itu ditambahin singkup lagi. Kalau di 3/4 misalkan 1N, 2N, 3N. Jadi ada di 1, terus di setelah 2 N-nya itu. 1 and 2N. Jadi ada naiknya. Dia beatnya gimana? Duk 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 sta duk 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 sta duk 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 sta gitu. Seperti sih, tapi dibilang 6/8 juga bukan sih sebenarnya. Cuma seperti. Berarti kalau musisi klasik hitung banget ya? Iya benar. Ada musisi klasik yang belajarnya nanggung dan kesulitan soal ritmik itu PR juga loh. Walaupun ngebaca, karena kalau ditulis itu tuh bener ada yang 1/16 di ujung gitu loh. Kayak baca ketukan-ketukan jazz yang ditulis gitu. Lebih gampang dimainin langsung. Soalnya maksudnya kalau yang biasa main band kan main gini kan feeling doang ya. Iya benar. Jadi mereka nggak ngitung bener-bener ngitung per itunya ya. Iya benar. Main feeling. Cuma kalau musik klasik tuh yang PR-nya adalah membaca hitungan, apalagi kalau yang nggak tertulis secara pasti. Misalnya nih beatnya 3/4. Yes. Tapi harus ada singkup-singkup itu kan nggak tertulis secara langsung di dalam notasinya kan. Bener banget. Dan yang jadi PR ketika aku dapat murid nih, anak-anak teman-teman remaja gereja yang belajar klasiknya udah dalam, kita mau ngajarin pop, ngiringin singkup kayak lagu, ditulisin juga kebacanya susah gitu, atau jadinya kaku gitu. Kayak tan 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 kayak komping gitu, ditulisin nih ya kebaca tapi jadinya kaku gitu, nggak natural. Itu PR sih, PR juga. Oke. Ada apa nggak ya? Ada saran apa nggak ya? Jadi biasa ini di mana ya? Di kuping apa? Iya, kalau kita kan udah bisa kan ya, kan kita udah bisa. Malah kita yang baca. Kalau kayak aku baca not balok, baca tanda istirahat itu yang nggak bisa. Iya, makanya dengerin aja kan gitu. Ya mungkin harus dibiasain ini ya, main lagu di luar partitur ya, ngulik pakai telinga. Iya juga gitu sih. Mungkin. Karena misalnya ini orang belajar nyanyi klasik itu kan baca notasi ya. Ketika dengar orang pop yang improve yang gitu, ditulisin juga bingung dia nyanyiinnya, jadinya kaku gitu, nggak natural gitu. Iya. Itu kayaknya masih main kuping banyak ya, denger dan nyoba terus. Ya mungkin tuh PR gereja-gereja yang kayak kita ya, maksudnya yang ada anak mudanya yang belajar pop tapi ada yang generasi-generasi yang lebih di atas kita yang masih mainnya klasik gitu, yang mungkin teman-teman juga bisa kasih saran ya. Kalau ada yang gerejanya kayak gitu dan udah solve gitu. Dan udah solve itu kira-kira penjembatan supaya kita bisa main bareng nih kayak gimana gitu. Gitu dulu deh hari ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah menonton. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka sama pembahasan kita ini, karena selain ngulik musik ini ya, ada konten-konten menarik juga sosialnya podcast. JRC Talk ya namanya. JRC Talk. Itu membahas tema-tema yang pastinya relate lah sama anak-anak muda sekarang, terutama anak muda di gereja. Hymn cover juga ada. Kalau kalian mau request lagu untuk kita bahas di sini atau untuk hymn cover juga, kalian bisa tulis di kolom komentar. Yes. Segitu aja, saya Christopher dan saya Rif. Kami bukan Superman.